Pernah nggak sih kamu dengar istilah ijma? Atau mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih sebenarnya ijma itu? Kenapa para ulama sering banget ngomongin ijma ketika bahas hukum Islam? Nah, di video ini kita bakal ngulik lebih dalam tentang ijma. Mulai dari pengertiannya, bagaimana proses terjadinya, sampai kenapa ijma dianggap sebagai sumber hukum yang kuat setelah Al-Quran dan Hadits. Siap-siap, karena ceritanya nggak biasa-biasa aja. Bagian 1. Apa itu ijma? Jadi, ijma itu apa sih? Secara bahasa, ijma artinya kesepakatan atau konsensus. Tapi dalam konteks hukum Islam, ijma punya makna yang lebih spesifik. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid, yaitu ulama yang punya kemampuan untuk berijtihad dalam menetapkan hukum syara tentang suatu masalah. Nah, yang menarik, ijma ini muncul setelah Rasulullah wafat. Kenapa? Karena saat Rasulullah masih hidup, semua pertanyaan tentang hukum langsung bisa ditanyakan ke beliau. Tapi setelah beliau wafat, para sahabat mulai berdiskusi dan berijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang muncul. Dari sinilah ijma mulai dikenal sebagai salah satu sumber hukum Islam. Bagian 2, bagaimana ijma terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke proses terjadinya ijma. Gimana sih para ulama bisa sepakat tentang suatu hukum? Jadi, ijma itu nggak terjadi begitu aja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, yang sepakat itu harus para mujtahid, yaitu ulama yang punya kemampuan untuk berijtihad. Kedua, kesepakatan itu harus terjadi pada masa yang sama, dan semua mujtahid harus sepakat tanpa ada yang nolak. Ketiga, kesepakatan itu harus berdasarkan dalil dari Al-Quran atau hadits. Jadi, ijma nggak bisa asal sepakat aja, harus ada dasarnya. Nah, yang bikin menarik, ijma ini ada 2 jenis. Ijma syarih, jelas, dan ijma sukuti, diam. Ijma syarih itu ketika semua mujtahid secara terbuka menyatakan kesepakatan mereka. Sedangkan ijma sukuti itu ketika sebagian mujtahid diam aja, nggak ngomong setuju atau nggak setuju. Nah, ijma sukuti ini masih jadi perdebatan di kalangan ulama. Apakah bisa dianggap sebagai ijma atau enggak? Bagian 3, kenapa ijma dianggap kuat? Terus, kenapa sih ijma dianggap sebagai sumber hukum yang kuat setelah Al-Quran dan Hadits? Jadi, dalam Islam ada beberapa dalil yang bisa dijadikan sumber hukum. Yang paling utama tentu aja Al-Quran, terus Hadits, lalu ijma, dan terakhir qiyas, analogi. Nah, ijma dianggap kuat karena para ulama percaya bahwa umat Islam nggak mungkin sepakat untuk melakukan kesalahan. Ada hadits yang bilang, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesesatan. Jadi, ketika para ulama sepakat tentang suatu hukum, dianggap itu adalah kebenaran yang nggak bisa dibantah. Tapi, nggak semua ulama setuju dengan ini. Misalnya, ulama Syiah punya pandangan yang beda. Mereka nggak menganggap ijma sebagai sumber hukum yang mandiri, tapi lebih sebagai cara untuk menemukan sunnah Nabi atau Ahlul Bait. Jadi ada perdebatan juga di sini. Bagian 4, contoh ijma dalam sejarah. Nah, biar lebih jelas, kita lihat contoh ijma dalam sejarah. Salah satu contoh ijma yang terkenal adalah kesepakatan para sahabat tentang hak waris nenek. Jadi, dulu ada perdebatan tentang berapa bagian nenek dalam warisan. Setelah diskusi panjang, para sahabat sepakat bahwa nenek berhak dapat 1/6 dari harta warisan. Kesepakatan ini kemudian dianggap sebagai ijma dan dijadikan hukum yang mengikat. Contoh lain adalah ijma tentang penghapusan hak mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, atas zakat. Dulu mu'alaf dapat bagian zakat, tapi kemudian para ulama sepakat untuk menghapus hak itu karena kondisi sudah berubah. Nah, ini menunjukkan bahwa ijma bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman. Bagian 5, bisakah ijma terjadi di zaman modern? Nah, pertanyaan menariknya, bisakah ijma terjadi di zaman modern kayak sekarang? Jadi, dulu ijma lebih mudah terjadi karena jumlah ulama mujtahid masih terbatas dan mereka tinggal di
daerah yang berdekatan. Tapi sekarang, dengan luasnya wilayah Islam dan banyaknya perbedaan pendapat, ijma jadi sulit terjadi. Tapi, beberapa ulama modern kayak Yusuf Qaradawi punya ide tentang ijma kolektif. Jadi, para ulama dari berbagai negara berkumpul dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah baru. Misalnya masalah teknologi, ekonomi, atau politik. Jadi, meskipun ijma klasik mungkin sulit terjadi, ijma kolektif bisa jadi solusi untuk zaman sekarang. Penutup. Jadi ijma itu nggak cuma sekadar kesepakatan biasa. Ada proses, syarat, dan dasar yang kuat di baliknya. Meskipun ada perdebatan tentang keabsahannya, ijma tetap dianggap sebagai sumber hukum yang penting dalam Islam. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kenapa ijma dianggap kuat dan bagaimana proses terjadinya. Gimana? Menarik kan? Kalau kamu punya pertanyaan atau pendapat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain bel notifikasi biar nggak ketinggalan video menarik.